resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in this sport, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Bisa lanjutkan start sempurna di Old Trafford Arsenal? Setelah 5 kemenangan beruntun, Arsenal ditunggu ujian penting di markas Manchester United. Akankah start sempurna mereka berlanjut? Ujian penting menanti Arsenal yakni laga tandang kontra Manchester United pada minggu akhir pekan. MU sudah menemukan pijakannya setelah memulai musim dengan buruk. MU melalui 2 laga pertamanya dengan kekalahan, masing-masing 1-2 dari Brighton and Hove Albion dan 0-4 dari Brentford. Tapi kemudian setan merah bangkit dengan kemenangan tipis atas Liverpool dan Southampton. MU baru memainkan laga kelimanya kontra Leicester City dini hari tadi. Sementara Arsenal sudah bisa mengalihkan fokus ke akhir pekan. Start Arsenal sejauh ini diakui Mikel Arteta bikin antusias. Kami jelas sangat senang karena kami memenangi pertandingan-pertandingan yang layak kami menangi. Cara kami tampil dan bermain saat ini dan kami perlu melanjutkannya, ungkapnya di situs resmi klub. Sekali lagi, ada banyak hal yang kami perlu tingkatkan dan Anda bisa melihatnya di babak kedua. Tapi cara kami memainkan babak pertama, jumlah peluang, seberapa banyak peluang yang kami hasilkan, seberapa dominannya kami dan energi yang kami kerahkan itu sangat memuaskan, imbuhnya. Arteta juga memuji mentalitas para pemainnya yang tak goyah meski dibobol lawan. Melawan Fulham akhir pekan lalu, mereka tertinggal duluan dan menang di menit-menit terakhir. Sementara kontra Aston Villa, Aaron Ramsdale sempat kebobolan gol penyama pada menit ke-74. Namun Arsenal langsung merespon 3 menit berselang. Mentalitas ini akan jadi modal penting menghadapi MU akhir pekan nanti. Itulah mentalitas yang ingin kami tunjukkan sebagai tim dan karakter yang ingin kami tunjukkan untuk bereaksi segera setelah momen mengecewakan. Kebobolan itu bagian dari pertandingan, sama seperti kehilangan bola atau melakukan aksi yang buruk. Tapi yang penting adalah tindakan berikutnya, ini soal fase berikutnya, kata Arteta. Arteta juga mengungkapkan penyesalannya. Menurutnya Arsenal seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Penyesalannya adalah kami tidak mencetak 4 atau 5 gol, lanjutnya. Di liga ini Anda tidak pernah mendapatkan 2 babak yang sama persis. Dan saya pikir kami merespon dengan sangat baik di momen-momen penting untuk menunjukkan karakter dan ketahanan untuk memenangkan pertandingan. Fabrizio Romano merilis pembaruan transfer menarik di Emirates. Arsenal masih menjajaki pasar untuk gelandang dan pemain sayap menurut Fabrizio Romano. The Gunners telah menghabiskan lebih dari 115 juta pounds untuk 5 pemain baru musim panas ini. Tetapi Mikel Arteta masih memiliki celah dalam skuadnya yang dapat memaksa Arteta itu mencari tambahan lebih lanjut sebelum batas waktu pukul 11 malam nanti. Mereka saat ini sedang mengalami krisis lini tengah dengan Mohamed Elneny mengalami cedera signifikan melawan Fulham. Sementara Thomas Partey juga absen karena masalah otot kecil. Itu membuat Granit Xhaka dan Albert Sambi-Lokonga sebagai satu-satunya opsi sentral yang dimiliki Arteta. Meskipun Alexander Zinchenko juga mampu bermain di lini tengah. Sementara itu perpindahan pinjaman Nicolas Pepe ke Nice membuat Arsenal kekurangan sayap. Dengan Emil Smith Rowe satu-satunya pemain cadangan di belakang Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka. Apa yang Romano katakan tentang Arsenal? Dia mengatakan pada Give Me Sport, saya melihat Arsenal menjajaki pasar untuk pemain sayap dan gelandang. Meskipun saya tidak yakin mereka akan mampu mengontrak keduanya. Kami tahu strategi Arsenal, mereka menginginkan Dusan Vlahovic pada Januari. Mereka tidak dapat mengontraknya dan mereka berkata mari kita tunggu dan temukan pemain yang tepat dalam 4 atau 5 bulan. Seperti yang mereka lakukan dengan Gabriel Jesus. Jadi saya pikir akan sama, mereka akan mencari pemain yang tepat bukan hanya menambah pemain karena mereka membutuhkannya.
Saat ini baik lini tengah maupun sayap merupakan area yang sangat menekan bagi Arteta. Masalah cedera Partey dan potensi absennya Elneny dalam jangka panjang menjadi perhatian utama Arsenal. Tetapi sama-sama mereka berada di ambang menuju 4 bulan ke depan tanpa pelapis untuk Saka. Dengan Saka kemungkinan akan berada di skuad Inggris untuk pertandingan Nation League bulan depan dan kemudian juga Piala Dunia, The Gunners mengambil resiko besar pada anak muda itu agar tetap bugar. Untungnya pemain berusia 20 tahun itu hanya melewatkan beberapa pertandingan karena cedera sejak masuk ke tim utama. Tetapi ini adalah musim yang padat, tidak seperti yang lain yang mungkin hanya memaksa Arsenal untuk mengatasi masalah tersebut pada hari batas waktu. Usai bobol gawang Arsenal dan Liverpool langsung bersaing mendapatkan Douglas Luiz. Arsenal sedang bersaing untuk mengontrak gelandang Aston Villa Douglas Luiz hari ini menurut laporan dari express.co.uk. Liverpool dan Arsenal siap bersaing dengan Mikel Arteta diklaim merayu pemain Brasil itu. Baik The Gunners dan Liverpool berada di pasar untuk mencari gelandang sebelum batas waktu transfer pukul 11 malam nanti. Arsenal tanpa Thomas Partey dan Mohamed Elneny karena cedera, sementara Jordan Henderson mengalami masalah hamstring dalam kemenangan dramatis 2-1 Rabu atas Newcastle di Anfield. Luiz telah memasuki tahun terakhir kontraknya di Villa Park, sehingga bisa tersedia dengan potongan harga. Bos Villa Steven Gerrard tidak bisa mengesampingkan kepergian pemain berusia 24 tahun itu setelah kalah 2-1 dari Arsenal. Dan reporter sepak bola Brasil Matheus Leal mengatakan akan ada perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Luiz. Dia mengklaim Arsenal telah memulai negosiasi dengan gelandang dan koneksi Brasil Edu bisa memainkan peran besar dalam kesepakatan. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.